Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfal wa ayyidna waqar watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang kami cintai, segenap santri Pondok Pesantren Jamal Hikmah. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, karena Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, dan Allah telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka kita memperingati atau mengenang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rangkaian cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cara kita mengenang kembali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan membawa ajaran Islam sebagai agama yang tinggi, dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Selanjutnya mari kita berselawat. Setelah kita banyak berselawat, tadi kita mengulangi berselawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena sesungguhnya ada dua hal yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Yang pertama, kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tradisi kita orang-orang Nahdiyin mentradisikan setiap malam Senin itu kita berselawat dengan membaca Al-Baqarah. Filosofinya apa? Agar nanti ketika kita berselawat, nantinya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan kita membaca Al-Quran. Orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang tradisikan membaca Al-Quran, nanti di yaumul qiyamah itu Al-Quran akan memberikan datang. Ketika kita tidak memiliki apa-apa di yaumul qiyamah, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita selaku orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari tradisi kita membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini yang perlu kita sama-sama jadikan sebagai tradisi, ya, sebagai sunnatan hasanah, sebagai tradisi kebaikan yang telah diajarkan oleh maha guru kita, yaitu Al-Maghfurullah Maulana Syekh Bapak Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Malik. Bapak-bapak kepala sekolah, rekan guru, rekan mahasiswa, anak sekalian yang saya cintai. Jadi sebagai pembuka daripada tausiah kita, ada beberapa hal yang perlu kita pahami selaku kita yang melaksanakan peringatan Maulid. Yang pertama, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, setidak-tidaknya kita tahu biografi Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti selain Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita tidak tahu bagaimana biografinya Nabi Muhammad SAW. Dari namanya, tanggal lahirnya, nama istrinya, nama anak-anaknya, nama keluarga-keluarganya, siapa teman-teman yang berjuang ketika menyebarkan agama Islam, siapa
siapa namanya Khulafaur Rasyidin, siapa orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, itu harus kita ketahui ketika kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kelahirannya, ya, nanti terlebih ketahuan pemain-pemain sepak bola atau bintang-bintang film biografinya dibanding dengan Rasulullah SAW. Itu harus kita ingat, ya. Perlu nanti ada kuis, siapa nama ibunda Rasulullah SAW, siapa nama istri Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami bersama, agar Maulid ini memiliki makna untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, setidak-tidaknya dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita lebih memahami tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap umat Nabi Muhammad SAW, bahkan bagaimana akhlak Rasulullah terhadap bukan umatnya, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, Nasrani itu. Kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bergaulnya, bagaimana kita berhubungan, ya, dengan sesama manusia, dengan alam ini, dan bagaimana caranya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita timbul bagaimana rasa mencintai Rasulullah SAW. Ketika dia bergaul dengan tetangga-tetangganya, dengan para pejuang Islam, bagaimana mencintai umatnya, Rasulullah mencintai umatnya, setidak-tidaknya timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita jadikan Rasulullah itu sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi role model, akan menjadi qudwah hasanah, akan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Ya lentulah berbeda Rasulullah lain, kelola negaranya, bagaimana mengelola keluarganya, bagaimana mengelola masyarakatnya, agar ajaran Rasulullah itu tidak hilang ketika kita diberikan amanah. Nanti dia menjadi kepala keluarga, bagaimana Rasulullah dulu memimpin keluarganya. Ketika kita menjadi kadus atau kepala desa, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengelola kadus kita, desa kita, bahkan mengelola negara kita. Jangan sampai nanti pisahkan antara negara dengan agama. Nah, jangan sampai seperti itu nanti ke depannya. Jadi memulai dari hal-hal yang kecil. Makanya harus banyak diceritakan kepada umat yang termasuk kita hari ini, bagaimana jerih payah Rasulullah berjuang untuk menyebarkan Islam, lalu bagaimana kita menjalankan Islam, dan bagaimana kita menjaga Islam sebagai wasiat Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Nah, ini harus dipahami kepada kita semuanya, agar Maulid itu memiliki makna, memiliki arti, tidak sekedar berulang doang, kan? Berulang doang, hebat lagu gawe melanggar apa yang menjadi wasiat Rasulullah, Allah dan Rasulullahnya. Nah, kita menginginkan bahwa makna atau esensi Maulid itu akan selalu ada ketika ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita memelihara juga tradisi-tradisi kita di masyarakat. Kembik nampuk narah memulut, ya, berembik ke pihak memulut. Kalian harus paham juga itu semuanya. Adanya tradisi yang timbul disebabkan karena kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Lamun di Lombok pihak memulut, kan? Lamun di Mekah aja nasi kebuli jadi pihak Ustaz, ya. Nasi kebuli dan sebagainya. Itu tradisi-tradisi yang harus kita pahami, dan kita jangan fanatik terhadap tradisi-tradisi kita. Nah, mungkin sekitar ini khususnya kepada anak-anak sekalian. Jadi Maulid itu harus memiliki makna. Nanti bisa ketahuan bagaimana biografinya Rasulullah,
bagaimana sejarah Rasulullah menyebarkan Islam kepada kita sehingga baru kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.